Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin, an-nabiyil amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. قال الله عز وجل إن الذين يتلون آيات الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Kaum muslimin dan muslimat, para ustadz dan ustazah, para pengajar Al-Quran, ustadz-ustadz pengampu Al-Quran, kitab Allah, bapak kita yang kita muliakan. Alhamdulillah, di hari kedua dari daurah ini kita semoga masih bersemangat, bahkan mungkin semoga saja lebih bersemangat daripada sebelumnya, dimana kalau sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang beberapa hal yang berhubungan dengan mengeja, pada hari ini insya Allah, walaupun waktunya lebih pendek daripada kemarin, kita usahakan kita bisa mengambil faedah bersama-sama lebih banyak daripada sebelumnya. Kita lebih menyiapkan mental kita juga untuk bisa siap untuk memperbaiki bacaan kita. Karena sebagai seorang guru, maka kita harus solihun li nafsihi. Seorang guru itu harus punya kelayakan untuk dirinya sendiri sebelum punya kelayakan untuk orang lain. Mana mungkin atau susah orang itu untuk dirinya untuk dirinya saja tidak layak, apalagi untuk orang lain, ya kan? Apalagi seorang suami yang akan menjadi imam bagi keluarganya, di antaranya dia akan membimbing keluarganya di dalam masalah Al-Quranul Karim, di dalam membaca Al-Quran. Dan hendaknya bukan malah dibimbing oleh anggota keluarganya. Dia membimbing anak istrinya. Semakin bertambah anak berarti semakin besar pahala dia. Ya. Apalagi kalau sampai bertambah ibunya anak-anak, maka jelas tentunya pahalanya akan semakin besar. Tapi tentunya semua kembali kepada kondisi masing-masing. Walaupun kita tahu syariat Allah, kita niat mengamalkannya, tapi kita tahu akan siapa kita masing-masing. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kitalah yang paling tahu kemampuan kita, kelayakan kita, keberhakan kita, dan kearifan kita di dalam melaksanakan setiap yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mempelajari sirah-sirah atau kisah-kisah sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in,
maka itu akan memberikan kepada kita gambaran bagaimana keindahan kehidupan mereka di rumah tangga dan di luar dari rumah mereka. Bagaimana kekuatan tauhid mereka yang mempengaruhi di dalam sifat, sikap dan kelakuan sehari-hari mereka. Bagaimana kekuatan iman mereka terhadap takdir, kekuatan tawakal mereka, bagaimana ithar, kebiasaan mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam masalah dunia, yang itu menunjukkan di hati mereka tidak ada yang lebih besar daripada Allah, karena Allah lah yang paling besar di dalam hati mereka. Makhluk apapun, bagaimanapun besarnya cintanya kepada makhluk tersebut, dia tahu bahwasanya kecintaan dia kepada makhluk tersebut adalah dalam rangka agar dia sampai kepada cinta yang terbesar, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Kata beliau, setiap cinta kepada makhluk yang tidak membawa kepada cinta kepada Allah atau tidak menambah kepada kecintaan kepada Allah, maka cinta tersebut adalah cinta yang gagal, cinta yang tercela. Kita mencintai apa saja, umpamanya saya mencintai kacamata saya, atau mencintai barang saya, atau mencintai buku saya, atau mencintai HP. Kecintaan itu kepada itu kalau tidak menambah kecintaan kita kepada Allah atau tidak membawa kepada kecintaan kepada Allah, maka kecintaan tersebut adalah cinta yang tercela. Nah, ini kaidah besar. Kalau sudah kita bisa melaksanakan yang seperti ini, maka hati pun akan tunduk kepada syariat Allah. Dari awal kita akan tunduk. Terlepas dari perasaan-perasaan hati yang terbesit ketika terjadi sesuatu momen tertentu, itu lain lagi ceritanya. Manusia tidak bisa mengendalikan segala yang tersirat di hatinya ketika terjadi momen-momen tertentu. Tapi kalau masalah syariat Allah, dia tunduk. Dia tidak melawan, dia tidak mengekang syariat itu terjadi dalam kehidupannya. Urusan perasaan-perasaan hati yang tersirat dan terjadi karena disebabkan momen-momen tertentu, itu urusan lain. Sehingga itulah kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya saya sarankan kepada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, perbanyaklah di rumah kepada keluarga untuk membaca kitab-kitab yang berceritakan tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabat, kehidupan para nabi dan keluarga mereka, kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para sahabiyah. Kalau seandainya itu saja jadi kajian rumah luar biasa, sehingga masalah sejarah anak dan istri kita dan kita kuat di rumah. Di luar ustadz-ustadznya mungkin ngaji tauhid, ngisi tauhid, mungkin ngisi fikih, mungkin ngisi tafsir. Sejarah sirah mungkin ada di beberapa titik di kota Balikpapan, ada kajian sirah nabawiyah, tapi tidak banyak. Ya, karena tentunya porsinya tidak sepenting pelajaran tauhid. Tapi di rumah kita perbanyak itu. Ya, kita perbanyak itu karena di dalamnya pun juga ada akidah. Akidah yang langsung menusuk lewat kisah-kisah dalam kehidupan mereka. Langsung implementasinya kita rasakan di dalamnya. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kajian kita bersama kitab Metode Asy-Syafi'i, kelas Iqra.
Saudara sekalian, kita masuki sekarang pelajaran ke-9. Kita masuki sekarang pelajaran ke-9. Kemarin kita sudah masuki masalah mad, latihan mad juga sudah. Kita masuki mengenal alif kecil, ya kecil, dan waw kecil sebagai bacaan panjang. Sering dibahasakan alif kecil itu aliful ilhaq. Aliful ilhaq, alif al-ilhaq, alif yang diikut sertakan. Sebagian orang ada juga yang bilang, tapi ini bahasa tidak bahasa ilmiah, alif muzdawij. Muzdawij itu bengkok. Alif muzdawij. Kemudian ya kecil dan waw kecil, yang itu menunjukkan juga mad, menunjukkan bacaan panjang. Seperti inilah bobot, rosem, bobot. Seperti inilah bobot yang tepat di dalam menulis mushaf. A seperti itu, setelah hamzah ada alif kecil, karena menunjukkan alif kecil itu tidak asli dalam tulisan Utsmani. Kalau asli pasti langsung alif gede, artinya dia tidak ditulis. Makanya dulu ini digunakan dengan tinta yang lain, dengan tinta merah, untuk menunjukkan bahwasanya dia tidak terdapat di dalam rosemnya. I, ya, kemudian U, kita lihat ba, bi, bu. Kita sampaikan kepada murid bahwasanya ini hukumnya seperti hukum mad yang lain, seperti alif yang besar, seperti waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah sebelumnya. Kemudian kita ajak mereka membaca, ya, kita ajak mereka untuk membaca. Untuk ya sukunnya kita lihat bentuknya, untuk ya kecil itu seperti yang kita lihat sekarang. Seperti itu biasanya ditulis. Jadi kalau kita mengeja, ya berarti ditambahkan kecilnya. Ya. A alif kecil mad tabi'i 2 harakat a. Ya. I ya sukun kecil mad tabi'i 2 harakat i, dan seterusnya. Tapi kalau seseorang sudah biasa, sudah pintar, sudah cerdas dalam mengingat, maka bisa dia langsung. Mungkin dalam beberapa latihan di sini bisa dicoba mereka untuk mengejanya. Setelah itu mungkin ada sebagian yang memang sudah tidak lagi mengeja. Kalau sudah sampai ke pelajaran 9 ini, mungkin ketelitian mereka sudah kuat. Kalau ketelitian mereka sudah kuat, mungkin sudah mulai bisa ditinggalkan mengeja itu,
bagi sebagian mereka yang sudah teliti, lancar dan teliti. Bukan cuma lancar tapi teliti juga. Tapi kalau lancar tapi tidak teliti, maka berarti masih harus mengeja. Kemudian kita lihat latihan alif kecil, ya kecil dan waw kecil. Sola, wa. Alif kecil mad tabi'i 2 harakat. Salawati, salawatihi, salawatihi. Mim sukun, salawatihim. Seperti itu ya. La, alif mad tabi'i 2 harakat. La, ya, la, ya. Ini karena dua kata bisa dipisah dua dulu. La, alif mad tabi'i 2 harakat. La, ya, sin sukun. Yasta, yasta. Ha sukun. Yastah, yi, yastah, yi. Ya sukun, ya kecil sukun mad tabi'i 2 harakat. Yastahyi, la yastahyi. Ya seperti itu. Dan seterusnya. Insya Allah kita bisa persiapkan sebelum kita mengajar kepada mereka, dan diingatkan kepada murid juga lika-liku dari mengeja tersebut. Mengenal lin, apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun. Di sini lin yang dimaksud di sini lin secara sifat, bukan lin sebagai mad. Karena kita di sini tidak membahas madlin secara khusus. Kita membahas sifat lin. Ketika membahas sifat lin ini tidak ada ejaan yang khusus, sama saja. Tapi kalau sudah madlin ada ejaannya seperti mad arid lis-sukun, Tapi kita tidak belajar mad far'i di dalam Iqra' Syafi'i ini. Di Iqra' Syafi'i ini kita hanya belajar mad tabi'i. Adapun mad far'i tidak kita pelajari di Iqra' ini, karena ini untuk belajar membaca secara umum sebenarnya. Membaca buku, membaca kitab secara umum. Tidak mesti harus untuk membaca Al-Quranul Karim. Nanti seseorang bisa teruskan, artinya sebagian ada yang terlatih dengan talqin dan musyafahah dengan gurunya sebagai bayangan awal. Kemudian setelah itu diberi materi khusus pelajaran tajwid untuk mengikat praktek mereka itu dengan teori. Apa itu lin? Apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun. Contohnya hamzah fathah bertemu ya atau waw. Contohnya au, ai. Kalau dieja sama saja dengan yang sebelumnya. Nah, ini kalau dia sudah tidak perlu mengeja, baca saja langsung au, ai, bau, bai, tau, tai, thau, thai, dan seterusnya. Apa tujuan mempelajari lin secara khusus? Agar seorang murid itu bisa teliti
tidak mesti waw sukun dan waw sukun itu sebelumnya dhammah, dan tidak mesti ya sukun itu sebelumnya kasrah. Sehingga dia berhati-hati. Tidak mesti. Umpamanya la khufan alaihim. Mungkin karena dia tidak teliti bisa terbaca seperti itu. Kok ada waw lah, berarti la khuf. Tapi karena dia tahu ini, dia pun paham, nggak mesti. Maka dia pun perhatian, setiap huruf itu dia lihat. Setiap huruf itu dia lihat. Makanya kita belajar yang seperti ini adalah dalam rangka untuk mempraktekkan bagaimana bacaan Rasulullah SAW sebagaimana yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, "Kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bacaan yang dijelaskan huruf demi hurufnya. Enggak ada satu huruf pun yang tidak jelas. Jadi huruf-huruf yang dibaca Rasulullah SAW itu jelas. Mufassaratan artinya apa? Mubayyanatan. Ya. Kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan. Tafsir apa secara bahasa? Tafsir artinya kashful ghita, ya enggak? Membuka, ini tafsir nih. Fasara. Ini namanya tafsir. Kashful ghita, membuka, berarti menjelaskan. Kanat qira'atu Rasulullah SAW. Yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Yang ngomong istri Rasulullah SAW langsung, ibu kita Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kanat qira'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Bacaannya Rasulullah SAW itu bacaan yang dijelaskan huruf demi hurufnya. Allahu Akbar. Jadi membaca Al-Quran dengan dijelaskan bukan masalah enteng, bukan masalah sepele, tapi masalah yang agung, yang mulia. Termasuk dari bagian dari keimanan pengagungan di dalam membacanya. Termasuk dari implementasi akidah yang lurus. Karena mengenal Allah dengan segala nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, seseorang memuliakan kalam Allah dalam bentuk membacanya dengan sebenar-benarnya. Itu kan diantara praktek, diantara pengamalan kita terhadap keimanan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Al-Quran bagian dari sifat-sifat Allah. Ahlus sunnah paling mengagungkan sifat Allah. Ahlus sunnah manusia yang paling cemburu dan sakit hati ketika nama Allah dan sifat Allah diselewengkan. Begitu pula kalamullah apabila seandainya dibacanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Makanya ahlus sunnah paling ta'zim dalam Al-Quran. Tidak boleh kalah mentakzimkan Al-Quran dari semua sisi daripada ahlu bid'ah. Di salah satu sekolah yang jamaahnya alhamdulillah sudah mengenal akidah yang lurus, ada seorang anak pindahan dari ma'had yang belum sesuai dengan sunnah. Ma'had turuqi, ma'had yang kuat tarekatnya, dipindah oleh pamannya
Di tempat itu dia sedih, murung. Pulang-pulang dia bilang saya stres. Ditanya sama pamannya kenapa? Di tempat itu orang-orang kalau baca Al-Quran naruh Qurannya sembarangan. Dulu di tempat saya kalau baca Al-Quran itu diangkat, ditaruh di tempat yang mulia. Setelah saya pindah ke tempat itu, paman, orang-orangnya sembarangan naruh. Ada yang nyaris ketika dia ngaji, nyaris keinjak. Ketika dia sholat, nyaris keinjak. Karena saking sembarangannya. Sudah ditaruh di lantai, taruh di lantainya dekat kaki lagi, nyaris terinjak. Waliyadzubillah. Ahlussunnah tidak pantas seperti ini. Dia paling ta'zim di dalam urusan Al-Quranul Karim. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ketahui bagaimana di antara ta'zim ulama terdahulu, sampai-sampai ketika mereka mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid mereka, menyimak bacaan Al-Quran murid-murid mereka, mereka tidak membiarkan sedikit pun kondisi mereka diganggu oleh perhatian kepada yang lain. Seperti Al-Imam Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kalau bisa, kata beliau, murid yang banyak itu dipanggil satu-satu ke ruangan agar kita betul-betul serius bersamanya. Nanti panggil lagi yang satu. Kalau bisa seperti itu lebih baik, agar kita betul-betul serius dengan satu demi satu dari mereka. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Jadi urusan membaca Al-Quran bukan masalah sepele. Kita harus menta'zimkannya sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanat qira'atu Rasulillah SAW qira'atan mufassaratan harfan. Bacaan Rasulullah SAW itu adalah bacaan yang dijelaskan huruf demi hurufnya. Tidak ada yang tidak jelas, tidak ada yang samar, setengah-setengah. Setengah huruf ini, ada juga setengah huruf ini. Tidak, betul-betul jelas. Huruf ini ya huruf ini, huruf itu ya huruf itu. Setelah kita mengenal lin, sudah membaca ini, baru kita ajarin mereka latihan membaca lin. Khairun, khairun, kha ya sukun, khai, ra dhammah tanwin, run, khairun, ya, kha ya sukun, khai, ra kasrah tanwin, rin, khairin, dan seterusnya. Kalau seseorang sudah lancar dan teliti, maka dia bisa membacanya tanpa mengeja. Artinya memang sudah jeli di dalam melihat masing-masing huruf dan harokatnya. Dan seterusnya. Latihan mat dan lin. Ini juga bisa kita kembangkan, sudah kita bahas juga. Baru setelah itu evaluasi membaca mat dan lin. Dianjurkan agar evaluasi ini tidak berlatih dia sebelumnya. Dia hanya berlatih dengan yang sebelumnya, dievaluasi memang betul-betul dadakan atau belum ada persiapan sebelumnya dia untuk membacanya. Pelajaran ke-10, cara membaca bacaan waqaf. Cara membaca bacaan waqaf. Baik, kira-kira kalau sudah belajar waqaf ini, artinya dia sudah lancar, dia sudah teliti juga. Nah, sekarang baru diajarin
sifat i'tiradiyah. Salah satu dari kondisi yang tidak lazim, tidak mesti terjadi. Ada momennya, ada kondisi tertentu, dia akan ini hukumnya. Wakaf adalah kondisi yang berkonsekuensi, punya hukum. Kalau tidak wakaf, wasal, maka hukumnya tetap. Maka di sini kira-kira kalau sudah pelajaran ke-10 dia sudah lancar, dan mudah-mudahan dia sudah teliti juga, lancar dan teliti. Maka di sini kita sampaikan apabila muzdajarun, di sini tanwin, perhatikan tanwin, apabila dia wakaf maka dibaca muzdajar. Apabila dia wakaf maka dibaca muzdajar. Muzdajar. Run tanwinnya itu disukunkan, muzdajar. Ya, muzdajarun, muzdajar. Nanti kalau sudah kita di Al-Qur'an kita wakaf di situ dibaca muzdajar. Wakaf artinya berhenti, maka tanwinnya tidak dibaca lagi. Muzdajar. Contoh lagi, wanahar, wanaharin menjadi wanahar, dan kemudian mereka kita latih. Kita latih untuk bisa mewakafkan ini semua. Alhamdulillah ada tanwin dhammah, ada tanwin kasrah, ya. Dua itu saja, tanwin kasrah dan dhammah. Tanwin kasrah dan tanwin dhammah. Dhammah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin saja. Adapun fathah tanwin nanti kita pelajari. Kita baru mempelajari yang kasrah tanwin dan dhammah tanwin, wakafnya seperti ini, diajarkan mereka. Kemudian apabila wakaf hajara, ini kan fathah, kita wakafnya juga disukunkan, hajar, ya, dan seterusnya. Yuqinuna, yuqinuna, apabila wakaf yuqinun, ya. La yu'minun, kita suruh mereka untuk mencoba. Kalau masih lupa-lupa, ulang lagi sampai betul-betul ingat. Bagaimana cara dia menguatkannya? Dibaca ketika kondisi belum disukunkan, kalau diwasal, ya, dan dibaca setelah itu wakaf. La yu'minuna, la yu'minun, gitu. Hum yuqinuna, hum yuqinun. Di sini tidak perlu kita mengajarkan ada namanya mad arid lisukun, karena belum waktunya. Itu nanti dipelajari pada pelajaran tajwid, karena dia belum sampai ke sana. Maka kita perlu pelan-pelan. Pelajaran yang belum dia pelajari jangan disinggung dulu. Kalaupun perlu disinggung, kalau seandainya kita merasa dia tidak pecah pikirannya, dia masih konsentrasinya tinggi. Ajma'ina, ajma'in, dan seterusnya kita latih mereka. Di sini mungkin mereka sudah lancar dan teliti, maka bisa langsung dibaca semuanya, tidak perlu dieja lagi. Bil ibadi, bil ibad. Di sini juga, ya, karena dia sudah lancar dan teliti, maka kita bisa langsung. Tapi ingat dibaca dulu, tukadzibani, tukadziban. Nah, sekarang baru yang fathah tanwin, hasiban, hasiba, hasiban, hasiba. Nah, disinilah faedahnya ada alif. Alif dibaca ketika tanwin, kita sukun di tanwin tersebut, fathah tanwin. Hasiba,
fathah tanwinnya gugur dan digantikan dengan alif mad iwad. Dengan alif mad iwad. Bukan mad tabi'i lagi kan, karena di akhir. Thayyib. Begitu juga pada hak dhamir wa rusulihi, jadi wa rusulih mithluhu, baca juga wawunya kan ada waw kecil kadang-kadang kan, mithluhu, mithluh. Ini juga kita ajarin mereka mithluh. Kita ajarin mereka cara waqaf ini. Yarda, yarda. Ketika waqaf yarda, seperti orang membaca alif. Ya, seperti orang membaca alif. Maka kita lihat, kita kasih tahu mereka, diajarin ini. Tidak baca ya, dibaca dengan alif. Fasawwa dan seterusnya. Ini juga diajarin mereka sebelum mereka bertemu dengan membaca Al-Quranul Karim. Qayyimatun, dibaca qayyimah. Ini sudah disinggung di pelajaran tanwin, sudah disinggung sedikit. Qayyimatun dibaca qayyimah. Berarti tanwin dhammah, dhammah tanwin dan dhammah tanwin ini dibaca sukun, ya, dibaca sukun kecuali pada ta marbutah, maka diganti, diibdal ta marbutahnya itu dengan ha. Qayyimatun qayyimah. Ya, diajarin mereka ini, diingatkan mereka, disinilah bedanya ta marbutah dengan ta al-maftuhah. Kalau ta al-maftuhah sampai kita waqaf pun kita berhenti tetap dibaca. Tapi kalau ta marbutah, kalau kita waqaf padanya maka dia berubah menjadi ha. Ya, dia dirubah menjadi ha. Ya, diubah menjadi ha. Pelajaran ke-11 mengenal bacaan alif lam. Alif lam ada dua, ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Ada alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Alif lam al-qamariyah dibaca jelas bila bertemu dengan huruf berikut ini. Ya, kemudian kita ajarin mereka. Nah, gitu kita kasih tahu juga alif itu ada di atasnya tanda. Huruf apa itu? Huruf shad, artinya hamzah wasal. Hamzah wasal, ya. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal dibaca di awal, gugur ketika wasal. Hamzah wasal dibaca di awal, gugur ketika wasal. Lam sukun al ba, al ba. Alif mad tabi'i 2 harakat, al ba bu, al babu. Seperti itu ketika kita mengejanya. Bukan alif wasal, hamzah wasal, apa? Hamzah wasal dibaca di awal, gugur ketika wasal. Lam sukun al,
Ya. Fi alfi. Tapi tadi disebut juga dulu A dulu ya. Aduh. Hamzah wasal dibaca di awal, gugur ketika wasal A. Lam sukun al fi alfi. Ya sukun mad tabi'i 2 harakat alfi li alfili. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah belajar mawaqaf, berarti bisa langsung dipraktekkan di sini langsung al-fil, al-yatim, karena sudah belajar pelajaran sukun, pelajaran waqaf. Kalau sudah melalui pelajaran waqaf, berarti pelajaran-pelajaran berikutnya dipraktekkan. Beda sebelum kita belajar waqaf tadi. Kalau kita sebelum belajar waqaf tidak dipraktekkan, tapi sekarang sudah masuk pelajaran ke-11 dan sudah kita pelajari pelajaran mawaqaf. Berarti di sini sudah bisa kita praktekkan itu sebelum ke Al-Qur'an. Al-Ghafur, Al-Jibal, Al-Furqan dan seterusnya. Perhatikan alif lamnya jelas, alnya al-bab diizharkan. Ya, alif lam al-qamariyah di sini diizharkan. Kemudian yang kedua asy-syamsiyah. Alif lam asy-syamsiyah. Sebagaimana namanya dia masuk. Alif lam melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf ta, sa dan seterusnya. Ya, ini huruf-hurufnya. Ini huruf-huruf daripada huruf asy-syamsiyah. Kalau huruf al-qamariyah mungkin kita pernah tahu ya. Abghi hajjaka. Iya, wa khaf aqimahu. Lawannya adalah asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah berarti selain abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Apa artinya abghi hajjaka wa khaf aqimahu? Sengaja itu dibuat sedemikian mungkin bisa dipahami supaya memudahkan menghafal. Abghi hajjaka maksudnya dari kata abgha yubghi itu menunjukkan abgha yubghi bukan berarti bagha yabghi. Abgha yubghi itu artinya apa? La. Abgha yubghi bukan bagha yabghi, lebih daripada bagha yabghi. Kalau bagha yabghi arada yuridu. Kalau abgha yubghi itu hajjaka, hajimu ya. Artinya laksanakanlah betul-betul dengan baik hajimu itu. Jadi hajimu itu laksanakan dengan sebenar-benarnya, ya. Wa khaf aqimahu, dan takutlah terhadap kekosongan haji itu dari pahala gara-gara ternodai dosa-dosa kita. Jadi ini sebenarnya makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, faman hajjal baita aw i'tamara, bukan, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj.
Jangan sampai melakukan rafath, fusuk dan jidal yang apabila kita lakukan akan menghilangkan pahala kita. Catatan tanda shad kecil berarti di atas huruf alif bukan harokat dhammah melainkan ra'su shad, kepala shad, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Ini tanda penting. Ini tidak ada di banyak mushaf yang terbit di negeri kita. Padahal ini penting sekali. Ini penting sekali. Diganti kalau di awal Al-Quran diganti pakai fathah gitu kan, allazina umpamanya. Padahal sebenarnya sudah bisa terwakili itu kadang-kadang. Afwan, intinya ini kalau betul-betul memahami makna dan tujuan dari dhabatnya para ulama, maka kita akan tercengang-cengang dengan ta'lil mereka, alasan-alasan mereka. Kenapa seperti ini tandanya, kenapa seperti ini. Luar biasa tujuannya. Kadang-kadang di luar dari nalar kita, di luar dari peranggapan kita, ternyata di balik itu banyak tujuan-tujuan yang diinginkan. Contoh wal jibala, ya, dibaca wal jibala bukan waul jibala, karena itu bukan dhamma, itu ra'su shad. Artinya dia hamzah wasal. Tadi sudah kita pelajari apa? Hamzah wasal dibaca di awal, gugur ketika waqaf, gugur ketika wasal, a, lam sukun al, ba, alif mad tabi'i 2 harakat, al bu, ya seperti itu dan seterusnya. Kemudian latihan al-qamariyah dan asyamsiyah bisa ini langsung, insyaallah. Mungkin insyaallah murid-murid kita sudah lancar dan teliti, bisa dicoba ini sebelum membaca Al-Quran. Dibaca semakin dari pendek semakin panjang sampai ke bawah. Artinya supaya mengajak dia untuk tertantang, agar dia merasa tertantang dari yang pendek-pendek dulu, dari yang mudah dulu semakin memanjang, ya, sehingga dia punya kebiasaan untuk biasa tertantang, ya, punya kebiasaan untuk biasa tertantang. Ini kira-kira ikhwan dan akhwat biasa tertantang nggak? Ya, kalau biasa tertantang dengan mempelajari Al-Quran, insya Allah juga perkara-perkara yang lain dalam syariat Allah kita pun juga biasa tertantang dengannya. Pelajaran yang ke-12, huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal, alif dan alif lam. Cara baca, dibaca tidak panjang ketika wasal, bacaan sambung. Kedua, dibaca panjang ketika waqaf, yaitu bacaan berhenti. Hukum mad yang bertemu dengan hamzah wasal, alif atau lam. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal, alif atau alif lam. Cara baca, dibaca tidak panjang ketika wasal, waqalul, lul. Dibaca panjang ketika waqaf, waqalu. Kita sampaikan kepada mereka, waqalul, waqalu. Adapun alif ini, alhamdulillah ada tandanya. Kalau kemarin Ustadz Muflih bertanya, ya, ini di sini ada tandanya. Artinya alif ini tidak dibaca. Alif ini tidak dibaca, ditulis dan tidak dibaca. Sebenarnya kalau di tahajinya Tibyan ini juga masuk ejaan, ya. Alif tidak dibaca, alif jama tidak dibaca, seperti itu.
wa qalul hamdulillah, wa qalal hamdulillah, wa ma fil ardi wa ma fi, qalu al-ana, qalul ana. Dia masuk ke langsung ke lam. Di sinilah mad hamzah wasalnya gugur ketika wasal. Biasakan ketika kita ngajarin anak-anak itu dengan istilah-istilah qiraat, waqaf, wasal. Sehingga anak-anak itu tidak asing lagi dengan istilah-istilah fannya. Jangan bahasanya berhenti nyambung. Biasakan mereka dengan istilah-istilah masing-masing bidang. Pas antum umpamanya ngomong masalah tafsir, nanti kan ada istilah-istilah tafsir, kata-kata yang familiar dalam ilmu tafsir. Ya enggak? Nanti kita belajar nahwu, ada kata-kata familiar dalam ilmu nahwu. Kita belajar fikih, ada kata-kata yang familiar dalam ilmu fikih. Kata-kata akidah juga ada, kata-kata yang familiar ketika membahas akidah. Begitu pula ketika kita mengajarkan membaca Al-Quran, biasakan anak-anak dengan kata-kata yang menjadi bagian kebiasaan dalam berbicara seputar tajwid. Wasal, waqaf, wasal, waqaf, wasal, waqaf, waqaf, wasal. Iya. Ibtida, mulai. Kamu boleh wakaf di sini, tapi ibtida jangan. Sudah, biasakan dia. Kalau pertama-tama mungkin memulai di situ tidak. Ibtida maksudnya. Tapi lama-lama sudah gunakan kata ibtida. Biasakan digunakan dengan kata-kata fan masing-masing. Gunakan bahasa dalam disiplin ilmu masing-masing. Ini disiplin ilmu tajwid, ya kita gunakan kata-kata yang biasa dalam ilmu tajwid, ini dan itu. Dalam majelis ini sudah sering saya singgung beberapa kata-kata, ya, seperti ini, ada namanya ikhtilas, pernah kita singgung. Tahqiq dari lawan ikhtilas, kadang tahqiq lawan yang lain juga, tergantung dengan konteks kan. Saya juga pernah nyinggung di sini khonnah. Khonnah itu tambahan suara di hidung pada waktu yang tidak benar, pada kondisi yang tidak benar. Kalau gunnah di kondisi yang benar, tapi khonnah adalah tambahan suara di hidung pada kondisi yang tidak benar. Tidak boleh ditambahkan dengan khonnah pada waktu itu. Wallahu ta'ala a'lam. Qayyib. Pelajaran ke-14 mengenal mad dan tasydid. Di sini sebenarnya ada mad yang khusus yang kita akan lebih dalami ketika belajar tajwid. Kita sampaikan kepada murid, mad itu kan pada aslinya panjang 2 harokat. Bagaimana kalau kondisinya dia bertemu dengan tasydid? Bacaan mad yang bertemu dengan huruf tasydid. Perhatikan, mada. Kalau dia sudah ketemu dengan tasydid, maka dia dibaca madda. Catatan lafaz-lafaz tadi di atas dibaca dengan 6 harokat sebagai latihan untuk mad lazim kalimi mutsaqqal. Mad lazim kalimi mutsaqqal. Pada lafaz di atas huruf mim bertasydid dan nun bertasydid setelah mad, maka harus diperhatikan bacaan gunnahnya. Gunnahnya tetap harus dijaga. Mana, mana, seperti itu. Tapi ingat, karena kita sudah berlatih wakaf dengan sukun, bisa juga kita latih sekaligus dia wakaf dengan sukun. Mada, madda. Bagaimana kalau seandainya kita wakaf mad?
Kan seperti itu. Maro, maro, maro. Kan seperti itu. Haja, hajja, hajj. Tafadhal. Apa Pak? Oh iya betul, afwan. Pelajaran ke-13 mengenal lafaz bacaan Allah. Lafaz Allah apabila di awal atau huruf sebelumnya berharokat, ya. Lafaz Allah dibaca apabila di awal atau huruf sebelumnya berharokat, kita baca Allah, huwallahu, ayatullah. Langsung aja kita wakaf. Diajari anak biasa wakaf. Ya, ini dibaca dengan tafkhim. Ini dibaca dengan tafkhim. Kemudian lafaz Allah apabila huruf sebelumnya berharokat kasrah maka dibaca dengan tarqiq, alhamdulillahi, billahi dan seterusnya. Catatan, pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mad yang harus dibaca panjang 2 harokat pada saat tafkhim atau tebal maupun tarqiq atau tipis, ya. Ya, dibaca dengan 2 harokat. Ya, itu pada asalnya. Tapi kalau dia diwaqaf tetap nanti berlaku mad arid lis sukun. Tapi nggak masalah, kita bahas apa adanya dulu kepada murid-murid kita. Kemudian untuk pelafalan Allah ini harus betul-betul kita sebagai guru menguasai dan harus punya teknik untuk membiasakan murid juga untuk melafalkannya dengan fasih. Karena kadang-kadang karena faktor bahasa di daerah kita akhirnya kurang bisa menyebut Allah ini dengan benar. Seperti contohnya membaca lam pertama dengan waw, Allah. Ya. Ada sebagian yang membaca Allah dengan Allah. Nah, ini tidak benar. Kalau ada yang seperti itu maka diajari dia, diingatkan bukan waw setelah hamzah. Setelah hamzah wasal itu adalah lam pertama. Berarti langsung lam. Allah. Lam pertama sudah tebal. Allah. Ya. Itu dalam tafkhim. Kalau tarqiq insyaallah semua bisa. Tapi tetap ketika tarqiq pun kadang-kadang sebagian khususnya kaum wanita sering menebalkan lamnya. Seperti begini. A'udzubillah, billah, alhamdulillah, lillah. Agak sedikit berbau menebalkan. Bismillah, fi dinillah. Nah, ini agak tebal. Ini juga dilarang, harus tipis. Fi dinillah, sabilillah, anillah. Untuk tafkhim tadi, di antara kesalahan tadi apa? Lam pertama diganti waw, Allah. Sudah waw diganti, lam pertama diganti waw, lam kedua monyong lagi, Allah. Jadi O. Ya. Gusti Allah. Enggak tahu hukumnya menyebut Allah itu Gusti. Allah. Bukan Allah, tapi Allah. Allah. Hamzahnya tipis. Jangan sampai hamzahnya tebal. Banyak orang membaca Allah. Oh, nanti bisa kita praktekkan ketika kita mempraktekkan surah Al-Ikhlas nanti. Kita baca surah Al-Ikhlas. Ya. Bukan O tapi A. Allah. Jangan juga terlalu tipis Allah, itu terlalu tipis juga.
Ini kurang tepat juga. Yang benar Allah. Allah. Allahu. Baik. Kemudian ini sebagai pengetahuan pribadi ya, tidak mesti diajarkan ke murid. Murid itu kita talkinkan, kita musyafahahkan. Dia musyafahah sama kita, kalau dia salah kita paskan. Ini hanya sebagai teori untuk konsumsi pribadi sebagai guru. Biar tahu serba-serbi seputar menyebut Allah. Sehingga wawasan kita luas, sehingga kita tahu mendiagnosis murid dengan baik dan bagaimana mencari obat yang terbaik, resep terbaik untuk yang penyakit yang kita dapati, ya, masalah yang kita dapati pada murid kita. Seorang guru itu kan harus pintar mendiagnosis, ya, pintar juga untuk mencarikan solusi, caranya, ya, bagaimana bisa menghindari. Kemudian diantara juga yang kurang tepat juga menyebut lam pertama tipis. Dan ini madhab syadz di dalam tajwid. Membaca lam pertama tipis. Lam pertama tipis, yang kedua baru tebal. Ini tidak ada dari kalamul mutaqaddimin sama sekali. Dan ini ada pada sebagian qurra karena didapat dari sebagian guru-gurunya. Kalau antum pengen dengar, ada namanya Syekh Muhammad Jibril, orang Mesir. Nah, itu yang termasuk berpendapat dengan sependapat ini, Syekh Muhammad Jibril. Nah, itu lam pertama tipis, baru lam kedua tebal. Dulu di Indonesia ini juga ada yang punya pendapat seperti itu, tapi kayaknya sekarang sudah berubah. Dulu ada di Indonesia ini, dulu tinggal di Jakarta asal Kalimantan, sekarang beliau berada di Jawa Timur. Tapi sekarang saya lihat beliau sudah lam kedua-duanya sudah tebal setelah beliau pergi ke Suriah belajar ke Syekh Bakar At-Tarabisi dan lain sebagainya. Jadi lam dari pertama sudah tebal, ya. Contohnya apa? Allahus Samad, bukan Allah. Kalau itu kan lamnya tipis dulu baru tebal kan? Allahus Samad. Nah, itu kan tipis dulu baru tebal. Itu iya. Tadi pelajaran ke-14 sudah kita pelajari. Latihan membaca mad dan tasydid. Ini kita latih mereka. Hajjuna. Toib. Walaupun kita belum belajar tajwid, belum mengenalkan kepada mereka mad lazim dengan 4 macamnya mad lazim, mad lazim kalimi dengan mad lazim harfi, yang mutsaqqalnya dengan yang mukhaffafnya. Jangan dulu disinggung, nanti kita singgung di tempatnya. Tapi ketika latihan kita sudah biasakan mereka mengukur panjangnya dengan perasaan mereka. Mengukur panjangnya dengan perasaan mereka yang sudah kita biasakan dengan ukuran yang tepat menurut kita. Dan ini tentunya didapat dari murid, dari gurunya yang menimbang dengan baik. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu ditularkan kepada muridnya. Hajjun, hajj, dallun, dall. Berarti perlu dikasih tekanan untuk menjelaskan bahwasanya dia bertasydid. Istirahat ya? Berapa menit Ustaz? Baik, kita ambil dulu
istirahat 15 menit dan seterusnya insyaallah kita teruskan pelajaran ke-15 dan kemudian kita memperbaiki bacaan. Barakallahu fikum.